Tahu nggak sih, Undang-Undang Hak Cipta kita sekarang ternyata belum ngatur soal AI sama sekali. Musisi senior Anang Hermansyah bilang, revisi Undang-Undang Hak Cipta itu penting banget, biar musisi Indonesia tetap punya hak dan bisa hidup layak dari karyanya. Sebetulnya kan sudah berjalan. Undang-Undang Hak Cipta itu berjalan secara hasil dari sampai di PPPP-nya kan sudah. Memang kan sekarang dengan pertumbuhan infrastruktur yang baru, akhirnya memang perlu disinkronisasi ulang. Kan kayak di Amerika pun sama. Ya di MCA. Itu berubah terus. Karena memang cepet-cepetan nih. Isu ya, sama undang-undangnya gitu, ya, Mas, kejar-kejaran. Kan tuntutannya pembisnisnya, pemilik kontennya, pemegang hak ciptanya, bagaimana pemerintah dapat teks. Bagaimana konstruksi Undang-Undang 28 menjadi mampu untuk menjembatani ini semua supaya berjalan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Wacananya 28 yang lalu dengan teknologi tidak sedemikian rupa majunya, mungkin masih dibilang relevan, gitu ya. Makanya tidak terjadi banyak hal isu-isu ya. Nah, sampai hari ini perlu di adjustment ulang pastinya. Makanya dengan prolegnas kemarin dimasukkan, itu sebuah semangat yang positif yang memang diharapkan. Siap. Dan terkait fenomena kelompok visi dan aksi, Mas, kalau Mas Anang ada dengar? Visi dan aksi semuanya benar. Semua semangatnya bagus. Bahwa bagaimana sih industri itu terhadap senimannya. Perjuangannya kan clear. Kelihatan. Bahwa dua-duanya adalah mensejahterakan pelaku industri, seniman industri, kan? Jelas kan? Jadi tidak ada yang beda di antara dua ini. Gitu, tidak ada yang beda. Jadi semangatnya mereka hari ini tuh udah wajibnya bersama-sama satu meja. Gak boleh berpisah. Siap. Artinya DPR harus mengundang mereka sebenarnya, Mas, untuk dengar aspirasi teman-teman visi dan aksi. Wajib. Menurut aku mengundang aksi maupun visi ke dalam perubahan Undang-Undang 28 wajib hukumnya mengajak mereka. Karena mereka yang memang akan bisa artinya menikmatin bagaimana karya mereka terjaga oleh peraturan tertinggi kan. Siap. Bagaimana gitu. Dan kan salah satu poinnya itu pembayaran royalti ya, Mas, yang difokuskan bukan ke musisi harusnya kalau di acara, tapi pembuat ajang. Itu gini, ada di garapannya nggak sih, Mas? Jadi makanya aturan-aturan ini tidak bisa hanya ansih berfungsi terhadap korporasi. Bagaimana undang-undang ke depan itu benar-benar kepada si penciptanya. Bagaimana sih gitu? Ya apa sih gitu? Ya, dirumuskan, harus dirumuskan ulang. Teman-teman di parlemen maupun di eksekutif untuk bersama-sama mengambil orang-orang ahli baik dalam negeri maupun luar negeri. Kenapa bicara jadi apakah pemikir Indonesia nggak mampu? Bukan bahasa di situ gitu. Tapi kita punya komparasi karena kita negara keempat terbesar. Ini kan juga menjadi bagian mereka berdagang di sini. Gitu ya. Bagian juga Indonesia pergi ke luar negeri kan, jadi ekspor produknya. Nah, bagaimana undang-undang menjaga tentang si seniman tersebut? Jangan sampai kabur dalam bahasa apa? Bahasa bahwa ini kebutuhan industri, ini kebutuhan korporasi, jangan begitu kan? Baliknya ke pencipta berarti, Mas? Ya. Pelakunya. Tidak hanya pencipta di situ. Pelaku terhadap karyanya tidak boleh dilanggar, haknya dibayarkan sesuai dengan koridornya. Ya. Pemerintah dapat teksnya. Pembisnis bisa berbisnis baik. Kan gitu. Tidak menjadi persangkaan kan? Betul. Nah, itu kan berarti konstruksinya Undang-Undang 28 nanti disusun ulang, diperbaikin kembali lah gitu.
sembari dengan lahirnya AI. Iya, betul, ya? betul. Kan ini ada sebuah hal yang menarik kalau kita bicara teorinya tentang Kristen 97 bahwa disruptif, inovatif itu terjadi hari ini. Bahwa terminologi yang lama dengan adanya yang baru yang dulu tidak dianggap akhirnya bisa mewakili bahwa terminologi baru ini gitu. Ada blockchain, ya kan? betul. Banyak kan? Banyak ya, bikin ribet. Bagaimana menyusun itu semua? Bagaimana duduk perkara pro ini, performing right organization ini? Kan ujungnya di situ. Performing right organization ini bagaimana ke depan? Kalau aku bilang harus diinovatif, harus dirombak duduk perkaranya melalui undang-undang. Walaupun undang cipta ya mas ya? Ya undang-undang hak cipta, karena memang lahirnya kan dari undang-undang hak cipta. Iya betul. Gitu. Nah sekarang dikonstruksi ulang. Bagaimana dengan kekinian? Wacana kekinian, infrastrukturnya lengkap, semakin rigid. Di internasional juga sudah DL itu ada, option out itu ada, gitu ya. Iya betul. Nah, bagaimana konstruksi undang-undang Republik Indonesia? Gitu. Bisa relate nggak dengan yang terjadi di dunia? Mas ini mungkin agak sensitif. Tapi kita teringat mas waktu itu Ahmad Dhani juga sempat bilang kalau Mas Anang dianggap nggak sanggup di situ. Tapi poinnya, mas aku ini dulu. Poinnya bukan nggak sanggupnya, tapi dibilangnya adalah untuk melawan mafia musik. Itu ada bener kan mas? Mafia musik. Gini. Diskusi itu kan sebuah wacana saja. Oke. Ya, kalau mau ditarik dari sejarah, ya pasti ada. Undang-undang selalu kan didului nama ekonominya. Ekonomi dulu baru undang-undangnya lahir. Gitu kan? Nah, ekonomi waktu belum ada, undang-undangnya belum ada, tatanan belum ada, kan wacana berkembang sedemikian lebar. Siap. Boleh saja berpikir macam-macam. Siap. Karena industrinya udah lahir duluan. Gitu kan? Nah, inilah yang selalu terjadi di internasional pun sama gitu. Akhirnya lah yang awal berbisnis akhirnya dianggap macam-macam lah gitu. Karena kan nggak ada aturannya, belum ada. Makanya gambaran tadi, paradigma tadi, ya bisa terjadi. Hal-hal itu bisa terjadi. Siap. Boleh terjadi. Makanya hari ini tidak bisa ditarik kembali ke dalam perkara itu. Kita harus kembali duduk perkaranya adalah sekarang duduk bersama-sama. Bagaimana sih mengeliminir gambaran-gambaran buruk itu? Mengeliminir itu, gambaran-gambaran buruk itu, apapun ucapannya beliau, kan sekarang sudah anggota parlemen gitu ya. Iya. Nah, itu dicacah melalui undang-undang ini supaya tidak terjadi gambaran-gambaran masa depan kan? Bagaimana itu? Apakah cukup undang-undang hak cipta? Kan begitu. Karena undang-undang tata kelola industri musik kan nggak punya Indonesia. Nggak ada. Yang aku dulu masukkan. Iya, betul. Prolegnas prioritas. Tapi kan senimannya tidak mau. Gitu. Karena aku dulu udah memprediksi bahwa akan bagaimana cara seniman itu mendapatkan haknya yang benar. Betul. Jangan macam-macam lagi gitu. Iya. Karena nggak akan bisa tumbuh. Karena apapun peraturan, apapun hal yang terjadi mau di dalam negeri maupun di internasional, itu ujungnya adalah insentif kan. Insentif ke penciptanya bagaimana? Jangan terus bicara insentif kepada korporasinya, kan begitu kan? Ya kan? Kalau dulu artinya bahwa Undang-Undang 28 itu berjalan bisa dengan rapi dan baik, apakah terjadi kemarin? Enggak. Tidak kan? Iya betul. Gitu kan? Nah, jadi ini hal baik, harus dimaknai baik, dimaknai sangat positif. Lahirnya aksi, lahirnya visi. Ini tanda bahwa seniman Indonesia berpikir bahwa Indonesia itu senimannya bergerak untuk bagaimana ingin ikut di dalam penyusunan regulasi. Karena tujuannya for the future. Indonesia adalah negara kaya kebudayaan, superpower kebudayaan. Sementara di muka lima undang-undang, negara harus mensejahterakan. Nah ini kan harus relate. Harus relate. Karena negara harus mensejahterakan, bahwa yang memegang regulate adalah negara.
bagaimana sekarang negara meminta eksekutif dan legislatif ini, duduk lu, bikinilah aturannya kalau enggak tentang industri musik ini gimana tata kelolanya. Masa tata kelola yang lain ada, tata kelola hasil komoditi musik terus nggak diatur gitu, tidak dirigidkan gitu. Ada terkesan Indonesia bukan negara keempat terbesar di dunia jatuhnya. Oh jadinya? Loh, kalau Indonesia merasa ini adalah negara keempat terbesar di dunia, market besar. Indonesia adalah negara kebudayaan terbesar di dunia. Wajib hukumnya bagaimana pemerintah, bagaimana eksekutif dan legislatif menyusun aturan rigid bahwa ini industri besar. Nah, sekarang kalau itu nggak dirigidkan, berarti dianggap industri ini main-main. Oh iya, betul. Udahlah gampang, udah begini aja kan begitu. Sementara kita punya negara tetangga Korea sedemikian maju. Iya, dengan musiknya. Gitu. Sementara sos budayanya jauh lebih kaya Indonesia, jauh lebih kaya. 1.400 suku bangsa, bayangin. Bagaimana asimilasi budayanya yang terjadi? Untuk kita menyumbangkan di dalam pop culture, di dalam traditional music dan segalanya. Nah, ini hari ini dengan majunya teknologi yang sedemikian rupa menjadi warning kepada pemerintah yang isinya adalah eksekutif dan legislatif tersebut dan yudikatif menyusun tatanannya bagaimana supaya tidak terjadi hal seperti kemarin lagi. Iya betul. Gitu. Makanya wacana kemarin terjadi adalah tergambarkan model-model kan, tergambarkan berbagai macam pikiran. Ya sah-sah saja. Dan kalau misalnya terkait AI sendiri mas, itu perlu nggak diatur di hukum? Sangat perlu. Karena di dalam undang-undang yang 28 yang sekarang itu tidak diatur sama sekali. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. ANSI hanya bicara tentang intellectual property. Penggunaannya di dalam teknologi yang lama. Makanya aku bilang adalah disruptif, inovatif. Inovatifnya terjadi ada AI kemana-mana. Bisa dipergunakan dalam pengkaryaan. Ini kan gara-gara AI, seniman disuruh merubah paradigmanya kan dalam berkarya. Begitu juga disruptif juga dalam pencacahan. Bagaimana komoditi itu berjalan. Betul. Rigid kan, dideteksi bisa, diapain bisa, diiniin bisa semua terdeteksi dengan AI. Nah, bagaimana Undang-Undang 28 bisa memaknai itu supaya industrinya terjaga kan? Kalau industri terjaga, kemakmuran senimannya terjaga, pendapatan negara terjaga, pembisnis berjalan dengan baik. Kan kalau industrinya berjalan dengan baik, kebutuhan masyarakatnya terpenuhi, ya pendapatan musik Indonesia nggak mungkin di bawah 1% kan terhadap PDB negara, kan cuma 0, sekian persen. Lucu nggak? Dari 17 subsektor bunyi musik semua, musiknya dapat 0, sekian persen. Gak nyampe 1 ya mas? Nah, lucu nggak gitu? Masa pendapatan musik cuma 7 triliun, 6 triliun? Sementara banyak wacana terjadi bahwa industri musik itu kalau benar dilakukan di atas 20-30 triliun. Betul. Nah, kalau itu terjadi, coba bayangin. 17.000 pulau, 86.000 desa. Nah, senimannya data BPS menyatakan bahwa dari 37 provinsi yang menjadi sebaran anak muda mau bekerja di mana? 1, 2, 3 selalu ada musik. Oh iya. Datanya itu data bicara kan. Nah, bagaimana sekarang pemerintah memaknai hal tersebut kan? Makanya semangat teman-teman aku bilang terima kasih kepada teman-temannya di parlemen. Kayak adanya Meli, adanya Dani, adanya Mas Pasya, adanya siapa lagi tuh? Ada Pasya, ada macam-macam di situ ya, ada teman-teman bergeraklah hari ini untuk mewakili nomenklaturnya kan sebagai seniman. Iya betul. Makanya aku berterima kasih sekarang mereka menuntut untuk melakukan amandemen 28. Ya bagaimana mencacah undang-undang 28? Apakah benar bisa mewakili undang-undang tersebut terhadap industri musik yang semakin lebar ini? Kan eksponensial pertumbuhan musik di dunia. Iya, debat. Dan tinggi kan? Iya. Nah, bagaimana Indonesia ke sana? Sementara Indonesia tidak punya pegangan tertinggi juga di ranah
komoditinya, kan nggak ada. Betul Mas. Nah, artinya kejadian kemarin adalah kejadian yang sangat baik. Jangan dilihat ini mendegradasi musik akan turun, enggak. Justru ini menjadi pemantik untuk semua berpikir. Nah, inilah tuh menandakan bahwa seniman musik Indonesia itu berpikir. Iya. Bukan cuma menghibur ya Mas. Iya. Ini kan meneruskan legacy dari ya Omai Rama, Oh ya, betul. Ade, ya, Bimbo, gitu ya, Evan Fals, God Bless. Nggak bisa kan seniman yang akan datang seperti beliau lagi. Beliau tidak mau. Jangan dong seniman terusan nasibnya tidak bisa dibilang jelas gitu. Yeah. Kamu jadi apa? Seniman, wah hati-hati, hidupannya nggak jelas. Bisa begitu terus. Ya, jadi jangan dilarikan ke hal yang kontradiktif dalam membedah ini gitu. Jangan. Karena akan miris kitanya. Kasihan kitanya gitu. Sementara AI semakin mendera kita, kita masih ribut tentang bagaimana posisi Performing Organization, bagaimana cara kerjanya dan seterusnya. Nah, ini baik. Menurut aku ini baik. Menurut teman Alinia, musisi Indonesia udah cukup dilindungi undang-undang belum?